Bapak Ibu sekalian, Indonesia ini sedang menghadapi resesi ekonomi. Itu parameter ekonominya adalah namanya indeks GDP. GDP itu singkatan Gross Domestic Product, pendapatan daerah. Jadi ukuran makroekonomi. Ukurannya adalah 2 kuartal berturut-turut Indonesia minus, maka disebut bisa resesi. Nah, patokan dari Menteri Keuangan waktu itu adalah kuartal 2. Kuartal pertama kan Januari sampai Maret. Itu kita masih positif. Masih positif 5 GDP-nya. Pertumbuhan domestik produknya, pendapatan bruto suatu daerah Indonesia. Nah, di kuartal pertama itu Januari sampai Maret. Kuartal kedua itu April, Mei, Juni. Itu sudah minus. Langsung minus 5,2. Nah, tadi April, Mei, Juni. Sekarang masuk kuartal 3. Juli, Agustus, September. Minus 2,4 GDP-nya. Nah, dengan patokan 2 kuartal GDP kita minus, maka Indonesia dinyatakan resesi ekonomi. Nah, itu resesi ekonomi. Akibat apa? Nah, akibat karena pandemi, ekonomi tidak berjalan. Nah, ukuran dari GDP itu variabelnya adalah pengeluaran government ya, G, lalu investasi negara maupun swasta juga, lalu C plus, C konsumsi masyarakat, pendapatan masyarakat kita, lalu yang berikutnya plus ekspor dikurangi impor. Nah, itu patokan mengukur GDP. Nah, Indonesia sudah masuk ke 2 kuartal minus. Jadi secara teoritisnya ekonomi makro, Indonesia sudah 2 kali minus, maka dinyatakan resesi. Nah, dampaknya apa? Dampaknya nanti ada pengangguran tinggi. Terjadi pertama apa? Ada deflasi. Nah, deflasi harga turun semuanya. Kenapa? Daya beli masyarakat berkurang. Deflasi. Sampai nanti menurut perkiraan Menteri Keuangan Indonesia, di kuartal 4, Indonesia kuat, ternyata bagus Indonesia ya. Akan 0, bukan minus 0, ini udah bagus. Nah, nanti kalau ini kita bagus ke 0, maka Indonesia siap-siap lagi tumbuh pelan-pelan di kuartal berikutnya. Nah, ini kita berdoa Indonesia biar bisa terus tumbuh, karena Indonesia secara fundamental ekonominya bagus. Kita stabil, bahkan dunia mengaku Indonesia ini bisa bertahan. Walaupun teman-teman sekalian, ya dengan cara kita berhutang ya, Indonesia ini luar biasa ya, kita berkembang terus, sekalian ya, nggak takut menghadapi resesi ekonomi karena kita kuat ya, teman-teman sekalian. Itu yang kita. Nah, sekarang terkait dengan training kita. Dalam situasi resesi seperti ini, berarti di sini secara materi kita ya. Nah, materi kita di sini kita lihat. Nah, kita lihat ya. Akan terjadi kompetisi nanti. Karena supply demand makin berkurang. Nah, Bapak Ibu di sini, karena kompetisinya kuat, baik di Bank Papua, di Papua sendiri, maupun Papua Barat, begitu ya, akan nanti kompetisi sangat kuat, makin keras kompetisinya. Yang berikutnya di sini, berarti di sini butuh kecepatan merespon, kecepatan beradaptasi. Karena pilihannya teman-teman sekalian adalah adapt or die. Artinya apa? Bisa kita beradaptasi dengan cepat. Kalau kita tidak bisa beradaptasi dengan cepat, maka pilihannya kita mati. Nah, itulah banyak di Jakarta maupun di daerah industri, banyak perusahaan-perusahaan yang nggak kuat bertahan. Makanya akhirnya menutup perusahaannya. Nah, itu yang nggak siap. Nah, di sini yang di hasil riset, kenapa banyak perusahaan-perusahaan yang nggak siap? Nah, pertama yang tidak siap itu adalah berdasarkan riset ya. Ini riset saya baca dari Harvard University. Kebanyakan adalah SDM-nya tidak siap. Tidak siap merespon
kondisi resesi ini. Artinya apa sih SD nggak siap? Dia kurang belajar, kurang inisiatif, tidak punya karakter. Nah itu ya, pengetahuannya ada, tapi tidak punya karakter yang kuat, jadi malas dia. Tidak mau memberikan tenaganya totalnya, tidak mau merespon, tidak mau bekerja lebih keras. Dia cenderung menyesali resesi ini, menangisi resesi ini. Dia lemah. Nah itu, kebanyakan perusahaan yang mati karena resesi ini akibat dari pimpinannya dan karyawannya lemah, tidak punya karakter. Nah itu teman-teman ya. Nah kalau pemimpinnya keren dan karyawannya bagus, berkarakter dan profesional, maka harusnya dia belajar. Makanya saran-saran dari hasil risetnya, setelah ada resesi ini harusnya apa? Harusnya semua perusahaan terus menggalakkan training. SDM-nya diberdayakan terus, dilatih terus, supaya apa? Dia bisa beradaptasi. Untuk apa? Bisa mempelajari dari apa? Mempelajari perilaku dari customer-nya. Mempelajari bisnisnya. Melakukan penelitiannya. Nah, jadi kunci pertama adalah resesi ini adalah seberapa SDM-nya Bank Papua ini keren, sangat berkarakter kuat, positif, dan mau merespon bisnis ini dengan cepat. Itu kata kunci. Kenapa Anda belajar hari ini tentang building? Nah, disinilah kecepatan adaptasi ini, baik secara eksternal maupun internal, ini penting sekali. Jadi, Bapak-Bapak, Ibu sekalian, di kantor cabang Anda sebagai pemimpin, harusnya saat ini terus pelajari perkembangan bisnis di daerah Anda. Pelajari perubahan-perubahan yang terjadi. Nah, setelah pelajari akibat dari resesi ini, apa yang mesti Anda lakukan? Nah, itu langkah-langkahnya. Jangan menyesali, jangan menangisi. Karena resesi ini tadi Bapak-Bapak Ibu sampaikan, resesi ini bukan hanya di Indonesia, seluruh dunia. Nah, jadi yang bertahan siapa negara yang mana yang kuat, daerah mana yang kuat, perusahaan mana yang kuat, ada tergantung SDM-nya, tergantung Bapak Ibu sekalian. Yang profesional dan berkarakter. Nggak gampang, nggak cengeng, nggak lemah, nggak mudah menangisi situasi. Nah, disinilah perlu SDM berkualitas dan profesional seperti di bawah ini. Dan berkata positif. Ya, jadi pilihan perusahaan, dia bisa beradaptasi, menyesuaikan, atau dia mati, tergantung dari SDM-nya di tempat. Tergantung tingkat profesionalisme dari Bapak Ibu sekalian sebagai insan Bank Papua. Nah itu ya, kata kunci ya. Makanya kenapa Bapak Ibu belajar, disuruh belajar karakter ini. Ya. Nah setelah ini maka perlu sikap profesional. Apa tuh? Jadi Bapak Ibu terus belajar. Pengetahuan ditambah. Skillnya ditambah. Nah disinilah sikap. Nah sikap disinilah disebut nanti perilaku kita. Karakter kita. Nah ini ya. Dan Bapak Ibu lihat. Untuk menunjang seorang jadi profesional, ternyata pengetahuan dan keterampilan itu hanya 20% pengaruhnya. Tapi sikap atau karakter di sini 80%. Makanya disebut apa? Perusahaan dia bisa bertumbuh atau tumbang tergantung profesional ada di dalamnya. Tergantung pimpinannya sekarang. Punya karakter kuat nggak? Punya nggak dia konsep diri? Percaya diri nggak menghadapi resesi ini? Lalu yang kedua, punya ketahanan fisik dan psikisnya, mentalnya bagus nggak? Kuat nggak mentalnya? Lalu punya motivasi nggak yang kokoh, yang sangat militan gitu ya, dalam menunjang sikap profesional kita. Nah jadi Bapak sekalian, supaya Anda profesional, kita lihat ya, belajar terus, nggak boleh berhenti. Makanya Bank Papua nggak berhenti mentraining. Selama ada resesi ini, saya sudah berapa kali memberikan training di Bank Papua ya, melalui online. Ini bagus, ini langkah yang tepat, jitu, buat teman-teman diklat di Bank Papua. Ini langkah yang tepat, ini sesuai dengan research-nya
dari Harvard University. Jangan berhenti belajar. Kedua, setelah Anda belajar, terus riset, penelitian-penelitian, observasi, belajar. Lalu ketiga, berkontribusi ide kreatif Anda. Dan keempat, Anda kuat dalam menghadapi ini. Oke ya? Nah, jadi Bapak sekalian jelas di sini. Nah, tentu gimana supaya Anda bersemangat terus? Anda harus mencintai profesi Anda. I love my job. Saya harus mencintai profesi saya, jabatan saya. Sekalipun saya mungkin jauh dari keluarga, karena saya tahu Bank Papua ini bisa pindah-pindah dengan cepat, begitu ya. Saya harus mencintai profesi saya. Lalu yang kedua, mencintai Bank Papua. I love my company. I love Bank Papua. Gitu ya. Kan saya sebagai nasabah Bank Papua juga, maka saya suka banget dengan Bank Papua, gitu ya. Dan saya juga di Jakarta juga mengurus yayasan untuk mahasiswa Papua di Jakarta. Saya membina teman-teman pemuda-pemuda Papua yang merantau ke Jakarta, yang kuliah di Jakarta. Kami punya yayasan namanya Yayasan Papua Ministry. Jadi mengurusi orang-orang Papua di Jakarta supaya mereka hebat, tangguh, kembali ke Papua harus kuat. Nah itu, maka saya senang banget dengan Papua, gitu ya, teman sekalian, suka, gitu ya. Saya setuju membina karakter-karakter pemuda-pemuda Papua di Jakarta, gitu ya. Penting banget. Papua ini besar luar biasa. Kalian selama kuliah harus kuat. Kembali ke Papua, kembangkan Papua dengan baik. Nah, I love my company. I love Bank Papua. I love my Papua, gitu ya. Keren kan ya. Nah, ini penting kecintaan. Dari kecintaan ini baru I love my product. Jasa Anda. Makanya harus menerus mempelajari produk Anda. Apalagi mesti dikembangkan. Ketiga apa? I love my customer. Berarti Bapak Ibu karena Anda mencintai diri Anda, profesi Anda, mencintai Bank Papua, mencintai produk jasa Bank Papua, paling tinggi juga mencintai customer Bank Papua. Nah, disinilah perlu karakter kuat. Karakter seorang insan Papua. Insan Bank Papua, insan profesional Bank Papua. Nah, perlu karakter yang kuat, ya. Nah, bagaimana bentuk karakter? Nah, pertama secara kecerdasan, ya, intelektual Anda. Pasti Anda punya IQ yang baik. Karena Anda diterima Bank Papua, pasti lolos IQ-nya. Kedua, secara emosi. Nah, di sini tadi ya, nah di sini kecerdasan emosi, emotional intelligence, emotional quotient. Bapak Ibu, ada dua emosi yang mempengaruhi karakter kita. Ada emosi positif, ada emosi negatif. Emosi positif ini, Bapak Ibu tahu kan ya, rasa cinta. Rasa cinta, nah rasa cinta, ya, lalu cinta, rasa sayang gitu ya, lalu bahagia. Dua emosi positif yang akan mempengaruhi karakter Bapak Ibu sekalian. Cinta dan bahagia. Bapak Ibu bahagiakah semua di Bank Papua? Gimana Ibu Merlin bahagia di Bank Papua? Gimana Ibu? Ibu sudah berapa lama Ibu Merlin di Bank Papua bergabung? Kurang lebih 11 tahun, Pak. Wow, bagaimana semakin cinta dengan Bank Papua? Ibu cinta banget dengan Bank Papua? Sangat cinta, Pak. Oke, harus gitu dong, gitu ya. Cinta Kalau mati, Pak, Pak. iya harus semangat. Itu karakter kita positif pertama ya. Namanya kecerdasan, emosi, harus punya cinta dan bahagia. Kalau Anda nggak punya dua ini, karakter Anda akan tumbang. Pasti. Tumbang. Anda nggak punya kecintaan kepada Bank Papua, nggak punya kecintaan kepada profesi Anda, tidak punya kecintaan kepada produk Anda, tidak punya kecintaan kepada customer Anda. Disitulah saatnya karakter Anda tumbang. Terima kasih Bu Merlin untuk kecintaan kepada Bank Papua. Pak Stanley, gimana Pak Stanley? Cinta Bank Papua? Dan Anda bahagia di Bank Papua? Cinta, Pak. Sudah berapa lama Pak di Bank Papua gabungnya Pak? 10 tahun. Woi, mantep Pak. Cinta Bank Papua. Saya teman-teman ya, saya di Jakarta membina orang Papua. Saya punya yayasannya. Saya latih terus karena saya cinta Papua. Saya ingin Papua maju gitu ya, karena hebat banget. Nah, memang ada karakter-karakter yang perlu kita pangkas pelan-pelan. Karena saya tahu, karena saya melatih mahasiswa Papua dari Jakarta, para perantau hebat-hebat gitu ya. Terima kasih Pak Stanley. Pak Wahyudin, gimana Pak? Bapak cinta dengan Bank Papua? Cinta profesi Anda? Pak Wahyudin, bisa sharing Pak? Udah berapa lama gabungnya Pak?
Oke, halo Pak, saya hidupkan ini. Iya Pak Pak, Yedid sudah berapa lama bergabung dengan Bank saya Papua? kurang lebih sudah 35 lebih. 35 tahun, Pak. tahun dengan Bank Papua. Keren banget, Ya. Pak. Berarti Sangat kalau cinta dengan Bank sudah nggak Papua khawatir lagi, karena Pak ya? kebetulan saya lahir di Papua. Iya? Lahir di Papua, besar di Papua, kerja di Bank Papua juga. Wow, keren Pak ya. Jadi Begitu, Pak. cintanya nggak akan bisa tergoncang, Pak ya. Terima kasih Pak Yedi. Sangat tidak bisa tergoncang lagi, Pak. Harga Semangat mati Pak. Bank Saya aja Papua, dari Pak. Jakarta, saya orang Batak Pak. Saya Keren. cinta Papua Pak. Semangat ya, Ya. teman-teman. Oke, Pak Ezron. Gimana Pak Ezron? Ya, Bapak sudah berapa lama gabung dengan Bank Papua Pak? 14 tahun. 14 tahun, mantap. Gimana Bapak? Senang dengan jabatan Bapak sekarang? Bapak punya rasa kecintaan kepada profesi Bapak? Ya, cinta Bank Papua. Iya, itu Pak. Saya aja nasabah Bank Papua Pak. Ya, maka saya senang banget mentraining Bank Papua gitu. Supaya hebat, jadi uang saya berkembang dengan baik juga, begitu ya. Baik. Gimana Ibu Amalia? Nah, Ibu Amalia nih. Gimana Bu Amalia? Berapa lama di Bank Papua? Kurang lebih 12 tahun, Pak. 12 tahun Ibu. Gimana Bu? Ibu mencintai profesi Ibu dan bahagia dengan Bank Papua? Saya sangat dan cinta bahagia di Bank Papua. Karena lahirnya juga di Papua, jadi iya, keren ya, gitu ya. Iya. Pak Marlo gimana Pak Marlo? Semangat Pak. Sudah berapa lama di Bank Papua Pak Marlo? Ya Pak, saya sangat bangga dan cinta Bank Papua. Iya. Sudah berapa lama gabung Pak? Kurang lebih 18 tahun. 18 tahun. Wow. Keren Pak ya. Wah. Pasti punya cinta. Nah, ada lagi belum sharing Pak Daniel. Pak Daniel. Gimana Pak Daniel? Pak Daniel bisa merespon? Sudah berapa lama Pak bergabung dengan Bank Papua? Ya, halo. Iya Pak, silakan Pak. Sudah berapa lama dengan Bank Papua? Sudah 21. Wow, udah lama. Luar biasa ya. Bapak bahagia Pak dengan Bank Papua Pak? Sangat bahagia. Ya, saya mencintai ya Pak ya. Oke, baik. Saya sudah menyapa. Ada yang belum sharing? Gimana bahagianya dengan Bank Papua? Saya aja senang banget gitu ya. Karena saya nasabah Bank Papua kan gitu ya. Jadi senang sekali. Baik. Bapak sekalian, ini pertama yaitu kecerdasan emosional. Penting banget untuk menunjang karakter kita. Karakter itu punya fondasi yaitu emosi kita. Emosi yang positif, yaitu emosi apa? Rasa cinta. Pada siapa tercinta? Cinta kepada profesi kita. Cinta kepada Bank Papua. Cinta kepada produk kita, jasa kita. Keempat, cinta kepada customer kita. Baru kita bisa melayani total. Kalau nggak ada cinta, nggak rasa bahagia, Anda sulit untuk membangun karakter hebat Bank Papua. Bank Papua punya karakter bagus ya. Seperti sekalian ya. Baik, terima kasih untuk sharing. Nah, berikutnya kita lihat lagi. Apalagi yang menunjang nih? Selain karakter, emosi, memang emosi yang kedua ada emosi negatif ya. Emosi negatif itu ada 3. Marah, sedih, takut. Nah, itu teman-teman ya. Karakter-karakter yang bisa menimbulkan jadi buruk tuh ya. Marah, sedih, dan takut. Memang sih manusia nggak bisa lepas ya, kadang sedih. Nah, itu yang kita harus tekan, nggak boleh muncul. Kalau muncul ya sudahlah, cukup diatur. Nah, kalau kita marahnya nggak bisa dikontrol sebagai leader, akibatnya apa? Banyak yang terluka. Kalau sudah karakter seperti itu, marah-marah, makanya bilang, ini karakternya marah-marah terus nih gitu ya. Nah, bahaya itu akibatnya apa? Karena kita tidak bisa mengendalikan emosi negatif. Dua emosi ini ada dalam diri kita, emosi negatif dan emosi positif. Emosi positifnya ada apa? Rasa cinta dan bahagia. Emosi negatif adalah sedih, marah, takut. 3 ini nggak boleh muncul terus-menerus. Harus kita kendalikan dengan baik. Kalau tidak, karakter kita akan buruk. Nah, berikutnya adalah adversity quotient, yaitu apa? Punya ketahanan. Nah, ini penting banget sekali. Adversity ini ketahanan menghadapi apa?
rintangan, hambatan. Kita sedang menghadapi fakta apa? Menghadapi resesi. Di sini dibutuhkan karakter kuat, yaitu apa? Kecerdasan menghadapi rintangan, kesulitan dalam bisnis kita, Bank Papua. Bank Papua bisa melewati masa resesi ini dengan baik. Butuh insan Papua yang luar biasa. Kalau tidak, lemah dia, cengeng, takut, marah, nangis gitu ya. Wah, sudah dibuang aja orang seperti itu. Gitu ya. Bank Papua harus kuat gitu ya. Nah, baru kemudian gimana supaya kuat lagi? Jaga fisik Anda, tetap stabil, jaga jarak, pakai masker, gitu sekalian ya, pakai masker kalau mana pergi. Kemudian makan vitamin, minum vitamin Anda. Lalu jangan sembarangan bertemu dengan orang kalau tidak kena, karena virus ini luar biasa. Jakarta parah ya teman sekalian ya. Jakarta kemarin 1.000 orang. Dari rata-rata 200 sekarang kemarin 1.000 orang teman sekalian. Gila semuanya benar-benar ini. Virus ini sangat ganas sekali teman sekalian ya. Ya kita berdoa kepada Tuhan setiap hari supaya segera selesai ya pandemi ini teman sekalian ya. Karena mengerikan saya teman sekalian ya. Nah, paling tinggi karakter dipengaruhi oleh namanya spiritual. Spiritual quotient Anda. Apapun agama Anda, mau agama Anda Kristen, Kristiani, atau Muslim, atau apapun juga, tetap andalkan spiritual. Karena ini dari spiritual ini muncul nilai-nilai yang akan membangun karakter kita. Karakter kuat, gitu ya. Seperti apa? Yang sudah ditulis oleh Bank Papua. Nah, ini jelas dasarnya. Jadi ada 5 variabel mempengaruhi pembentukan karakter profesional dari insan Bank Papua. Pertama, Anda harus cerdas, terus belajar. Yang kedua, latih emosi Anda, dijaga dengan baik. Ketiga, adversity, ketahanan menghadapi penderitaan, kesulitan, jangan cengeng, jangan lemah, terus belajar. Yang keempat, jaga fisik Anda. Dan yang paling tinggi terakhir, yang melingkupi semua adalah spiritual kita, Tuhan yang kita puja, kita tinggikan. Nah, itu muncul karakter-karakter positif, terus kalian ya. Nah, ini penting banget dalam karakter kita. Kenapa sih pentingnya karakter? Pertama, untuk membangun kita menjadi seorang insan Papua yang profesional. Profesional ya, bekerja dengan baik, mampu mencapai target, mampu memberikan kontribusi ide baru terus setiap hari, mampu memimpin sebagai pemimpin cabang, leader-leader, karena dilihat ini pemimpin semua, mampu bangun tim yang bagus, teamwork yang oke, menjadi role model, perilaku yang baik, bertindak yang baik, lalu bisa bekerja sama dengan pimpinan, rekan kerja, bawahan, customer, supplier, bisa kerja sama, bangun terus, mampu membangun organisasi Anda dengan negara dan lingkungan kerja semuanya. Nah, ini kenapa Anda mesti belajar karakter, ya. Tadi karakter dipengaruhi oleh 5 ya, tingkat intelektual kita, yang suka belajar. Kedua, jaga emosi Anda. Emosi 2, negatif positif. Yang perlu Anda kembangkan emosi positif, yaitu rasa cinta dan bahagia. Lalu yang ketiga, ketahanan menghadapi kesulitan. Memang pasti sulit, teman-teman sekalian ya. Pasti jangan jadi alasan tersebut. Lalu keempat, jaga fisik Anda tetap sehat, segar, bugar. Dan kelima, paling tinggi adalah mohon lindungan dari Tuhan. Karena kita percaya Tuhan segala-galanya. Sekalian ya. Baik, jadi itu penting sekali dalam karakter kita. Nah, nanti karakter building itu akan dipengaruhi ya. Relasi Anda dengan atasan. Relasi dengan bawahan Anda. Relasi dengan rekan kerja. Dengan customer, supplier. Nah, ini penting sekali karakter building. Ini tadi karakter positif, karakter negatif. Sekalian ya. Jadi akan pengaruhnya sangat besar sekali. Nah, oleh karena itu, karakter ini penting sekali bagi profesional dalam apa? Mencapai target. Jadi kalau karakternya lemah, selalu banyak alasan. Bapak-Ibu sekalian perhatiin baik-baik. Karakter lemah paling gampang membuat alasan. Pertama, alasan apa? Alasannya gagal. Selalu memandang dunia ini penuh negatif. Jadi dia ada 1001 alasan pembenaran bahwa dia gagal. Gagal apa? Mencapai target. Nah, itu gagal ya. Selalu banyak alasan. Jadi sebelum ditanya pemimpin, kenapa? Bagaimana? Ini rumusnya, teman sekalian. Di bisnis kan ya rumusnya. Di bisnis, profit harus terus naik. Ini P profit, singkatan profit. Atau keuntungan.
R ini revenue atau pendapatan. Revenue, pendapatan. C ini cost atau biaya-biaya. Nah tentu untuk mendapatkan profit tertinggi, maka orang marketing harus kerja keras untuk penyebaran kredit Anda, kan gitu ya. Revenue harus naik, pendapatan harus naik. Ini teman-teman marketing, teman-teman sales di bank, kerja keras dia. Lalu departemen-departemen yang lain juga bisa menjaga cost-nya supaya jangan tinggi cost kita. Cost down, ini departemen di luar marketing. Nah, seperti saat ini Bapak sekalian kami juga sedang training namanya collection ya. Collection hari ini training ada 6 batch ya di suatu perusahaan. Karena dampaknya teman-teman sekalian akibat dari resesi ini banyak kredit-kredit nasabah menjadi macet. Nah, hari ini dipelajari, ada beberapa company ya, sedang kami training juga. Supaya gimana strateginya menghadapi kredit macet ini. Ya, nah ini teman-teman harus punya ide terus kreatif. Harus punya cara-cara pendekatan supaya cost-nya nggak terlalu tinggi. Nah, supaya tetap naik, biar Bank Papua tetap stabil. Nah, disinilah Bapak Ibu sekalian, karakter yang kuat leader terus berpikir bagaimana bisa mencapai target KPI kita. Kalau karakter lemah, pasti telah dia menyiapkan 1001 alasan pembenaran bahwa dia tidak bisa mencapai target. Sebelum dia usaha sudah menyatakan dia tidak bisa mencapai target karena alasannya banyak, gitu ya. Baik target secara individual, target sebagai departemen, kantor cabang, atau target sebagai perusahaan. Nah, ini ya hati-hati itu sekali ya. Ini ideal kita. Karakter mempengaruhi orang dalam rangka mencapai target. Karakter lemah, tadi saya katakan ya, akan membuat 1001 alasan pembenaran bahwa dia tidak bisa mencapai target. Tetapi seorang profesional karakter positif, dia akan mencari alasan bagaimana caranya mencapai target. Walaupun faktanya memang tidak mudah. Dia tidak tonjolkan namanya hal negatif dulu. Dia tonjolkan bahwa dirinya bertanggung jawab. Kenapa tadi? Karena dia mencintai Bank Papua. Dia mencintai profesinya, dia mencintai jabatannya, dia mencintai customer-nya. Memang faktanya ada kesulitan. Tapi bagi saya sebagai insan Bank Papua, saya harus berjuang mencapai KPI itu. Nah, Bapak sekalian, selain Anda mencapai KPI, wajib juga memberikan semua ide kreatif. Nah, di sini teman-teman sekalian ya, tadi karakter kuat karena dia mencintai profesinya, terus dia berkontribusi memberikan ide kreatif kepada perusahaannya, kepada organisasinya. Dia bisa ngelihat masalah, bisa ngelihat potensi masalah, ngelihat peluang-peluang bisnisnya, tetap dilihat. Ini kalau dia berkarakter kuat, positif, gitu ya. Jadi terus-menerus. Lalu melakukan kaderisasi. Nah inilah target kita, Bapak sekalian ya. Karakter profesional, pertama adalah berjuang dia mencapai target KPI, apapun situasinya. Alasannya sedikit negatifnya. Kedua, dia terus-menerus memberikan ide-ide kreatif pada perusahaannya. Dalam seperti ini. Jadi, setiap hari ada ide. Nah, ini Bapak-Ibu sekalian ya, saya beberapa kali men-training beberapa perusahaan, bahkan level dari staff, itu minimal satu hari satu ide. Memberikan ide kepada perusahaan. Idenya ini dasarnya bisa karena sebagai solusi, atau pencegahan, atau ide positif. Ide peluang. Kalau level seperti supervisor, officer, atau kantor cabang, itu kepala bagiannya atau kepala pimpinannya, itu wajib 3-5 ide. Gitu ya. Kalau level manager, kantor branch areanya gitu ya, itu kurang lebih di atas 10 ide. Nah itulah yang dibilang pembuktian bahwa dia punya karakter kuat sebagai profesional, sebagai insan Bank Papua. Ya itu ya teman-teman, jadi targetnya jelas ya. Jadi setelah Anda training, akan berubah karakternya, udah jelas ya. Jadi variabel tadi jelas ya, pengaruh dari tingkat kecerdasan Anda dan Anda mau belajar terus. Yang kedua, Anda bisa menjaga emosi Anda. Emosi apa yang paling penting? Emosi kecintaan kepada profesi, kecintaan kepada Bank Papua, kecintaan kepada produk jasa Anda, kecintaan kepada customer Anda. Ini penting banget dan Anda bahagia di Bank Papua. Ketiga, Anda punya ketahanan menghadapi kesulitan. Itu ada pasti. Nggak mungkin nggak ada kesulitan. Tetapi Anda tidak menonjolkan faktor kesulitan tersebut, tapi ide-ide baru. Makanya Anda sih menyumbang ide terus, ide kreatif.
Dan keempat, punya jaga fisik baik. Lalu kemudian Anda percaya pada Tuhan yang bisa menolong diri kita, kan begitu ya. Dan dari sini Anda punya mencapai target, kedua berikutnya mampu memberikan ide positif yang baik kepada Bank Papua. Dan disinilah bukti I love my job. Kita lanjut ke materi tentang karakter. Nah, Bapak sekalian, iya, sekarang masuk ke karakter ya. Nah, karakter Bapak sekalian, ini konsepnya tadi Bapak Ibu ada soal-soalnya ya. Soal-soalnya tadi ada banyak ya Bapak sekalian ya. Jadi tadi Kamus Besar menyebutnya definisi karakter adalah tabiat, sifat kejiwaan, budi pekerti atau akhlak yang membedakan seorang dengan lain. Itu ya dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, ini timbul nanti dalam bentuk perilaku ya, perilakunya. Ini konsepnya, dalamnya gitu ya. Lalu dari W.B. Sonder, karakter adalah sifat nyata yang tidak sama ditunjukkan oleh individu. Jadi dia ciri khas ya karakternya. Lihat dari semua atribut yang ada pada pola tingkah laku individu. Jadi perilaku ya nanti tampil dalam bentuk perilaku seorang. Dari Alwin Sol juga nih karakter adalah pencerminan tingkah laku. Jadi sama juga perilaku yang muncul dalam bentuk perilaku tadi disiplin atau jadi egois nah gitu ya. Nilai baik, buruk, dan salah, gitu, benar salah, dan secara sama-sama atau terang-terangan. Tidak sama dengan kepribadian. Jadi karakter tidak sama dengan kepribadian ya. Tipe kepribadian itu kan ada dominan, influencer, sanguin, compliance, itu berbeda ya. Atau tipenya sanguin, atau koleris, atau plekmatik, atau itu ya, melankolis, beda dengan kepribadian. Jadi tidak sama ya. Karakter sama pribadi itu berbeda ya karakter. Nah, kalau Maxwell karakter jauh lebih baik dari sekedar perkataan, nah ya juga merupakan pilihan bisa menentukan sikap kesuksesan seseorang. Kalau dari Ryan and Bohlin, karakter merupakan sebuah pola perilaku. Jadi kita bisa simpulkan karakter adalah cerminannya adalah bentuknya perilaku, sudah tampil dia dari kata-kata dan perilakunya. Nah itu jelas ya. Tadi kan ada soal nomor 1 ya. Soal nomor 1 disebut gini, sebutkan nama tokoh yang mendefinisikan karakter merupakan pola perilaku seorang. Jawabannya apa tadi? Jawabannya adalah B ya. B yaitu Ryan Holbein ya, merupakan sebuah pola perilaku. Jadi jawaban yang nomor 1 adalah B, jangan lupa. Kemudian sebutkan nama tokoh yang mendefinisikan karakter adalah sifat nyata yang tidak sama dengan individu. Itu Sonder ya. Sonder. Nah, lalu sebutkan nama tokoh yang mendefinisikan karakter adalah cerminan tingkah laku yang dilakukan dengan menunjukkan nilai. Nah, itu Alwisol ya. Alwisol. Sebutkan nama variabel. Nah, oke ya. Jadi itu jelas ya. Jadi karakter adalah, nah biar jangan salah sama kepribadian ya. Jadi karakter dari bahasa Indonesianya adalah tabiat, sifat kejiwaan, budi pekerti, akhlak yang beda dengan orang lain, yang tampil dalam bentuk perilaku dan kata-kata, gitu ya, perilaku dan kata-kata. Nah itu yang perlu teman-teman ketahui. Nah itu ya. Nah kita lihat lagi. Karakter diberi makna tadi sama ya tabiat, atau harus suatu kualitas yang mantap dan khusus pembeda. Ya jadi karakter orang nih berbeda-beda ya. Jadi dia jelas ini membedakan ya. Nah, jadi dia yang menentukan sikap dan mengadakan suatu reaksi terhadap suatu rangsangan tanpa mempedulikan situasi kondisi. Jadi dia dalam situasi lagi pandemi, situasi lagi resesi, nah karakter itulah yang membedakan nanti teman sekalian. Siapa orang berkarakter positif, nah itu kan tampil. Siapa karakter negatif tampil. Kalau orang karakter negatif itu pasti banyak sikapnya akan menjadi malas dan sebagainya. Tapi kalau karakter positif, dia berani gitu ya. Bahkan karakter juga bisa disebut sebagai stempel. Di stempel ini karakternya kuat dia nih, tangguh gitu ya. Nah, itu teman sekalian ya. Ya. Nah, karakter sendiri melaksanakan nilai, ada value-value-nya. Jadi value diyakini dia karakternya dia. Jadi contoh ini kan baru bangun tidur, dia mau ambil yang value yang mana kan gitu, muka yang sedih, muka yang marah. Nah, itu tampil. Mau yang apa mau tampilkan. Nah, ini teman sekalian ya. Jadi antara belief, value, attitude, behavior itu, nah ini hubungannya teman sekalian ya. Di mana letak hubungannya karakter sih? Nah, pertama belief. Apa itu belief? Keyakinan. Maka ini pentingin tadi apa? Kecerdasan spiritual.
Sikap yang ditunjukkan oleh manusia saat merasa cukup tahu. Dan jadi bagaimana dia punya keyakinannya dia dalam hidupnya. Nanti kita lihat ya gimana kebentuknya keyakinan. Dari keyakinan ini akan bentuk apa? Suatu nilai-nilai, nilai-nilai sosial, nilai-nilai agama, nilai-nilai budaya, nilai-nilai Bank Papua. Nah, itu kan makanya Bank Papua punya value, punya keyakinan juga kan ya. Keyakinan bahwa Bank Papua bisa menolong, menjadi pionir bagi Provinsi Papua, bisa membawa harkat martabat masyarakat Papua gitu ya. Itu beliefnya, keyakinannya. Makanya perlu value, perlu nilai-nilai. Nah, nanti kita lihat ada nilai-nilai Bank Papua. Lalu dari sini baru muncul jadi value ini jadi sikap, attitude, perilaku. Nah, begitu sikap ini seorang mengekspresikan atau menerapkan keyakinannya dalam nilai-nilai melalui perkataan dan perilaku. Nah, sikap di sinilah mulai muncul karakter. Jadi karakter ya, attitude, karakter. Nah, muncul dia. Akhirnya dipertegas menjadi perilaku, behavior. Nah, di sini kan itu sudah jelas ya. Ada di sini melalui perkataan, kata-kata, dan perilaku. Nah, dari perilaku ini maka ada tindakan sistemnya. Nah, maka di sini karakter dicerminkan dalam bentuk apa? Sikap, attitude, dan perilaku. Oke, jelas ya, teman-teman ya. Jadi orang punya karakter seperti apa tergantung keyakinannya dia. Ya, keyakinan dia terhadap agama, terhadap nilai-nilai budaya lokal, atau juga keyakinannya terhadap pesan dari orang tua yang mempengaruhinya selama hidup ini. Lalu nilai-nilai yang muncul seperti apa yang mau dia tanamkan, lalu akhirnya jadi sikap dan akhirnya jadi perilaku. Nah, itulah teman-teman yang namanya karakter. Makanya teman-teman karakter itu bentuknya dari kata-katanya bisa kita lihat karakter seperti apa. Lalu dari perilakunya. Ya. Lalu jadi apa yang mempengaruhi dong? Nah, yang mempengaruhi belief di sini ada apa di sini? Keyakinan, imannya, agamanya. Dan mempengaruhi jadi beliefnya dia. Lalu budaya lokalnya. Gimana budaya Papua? Budaya setiap daerah. Gitu, budayanya seperti apa? Nah, jadi nanti karakter itu dipengaruhi apa? Oleh iman, oleh budaya lokal. Budaya lokal, lalu juga budaya perusahaan. Nah, lalu juga apa pengaruhnya di sini? Karakter juga pendidikan. Makanya ada pendidikan karakter gitu ya, di budi pekerti gitu ya. Nah, disinilah dibentuk sejak dari masa kecil, dari sejak dia di dalam kandungan, mulai dia lahir, sudah didoktrin, dimasukkan keyakinan itu, keyakinan agama, budaya kita ini orang Papua, ini nilai-nilai orang Papua, seperti itu. Lalu masuk sekolah dia, dididik di sekolah, punya perilaku seperti apa di sekolah, ya karakter seorang murid. Lalu nanti ditambah lagi ada pengalaman hidup. Nah, lalu ada lagi gurunya siapa, mentor-mentornya. Nah, mentornya bisa orang tua, bisa guru. Nah, kalau di perusahaan, mentornya siapa? Para pimpinan, yaitu Bapak Ibu sekalian. Nah, mentornya. Supaya apa? Belief. Dia yakin nggak sama Bank Papua? Makanya Bank Papua akhirnya supaya mempermudah karakternya, maka dibangun value. Nilai-nilai Bank Papua. Nah, lalu dari Bank Papua ada sikap. Nah, kan makanya ada kan pedoman perilaku Bank Papua. Efisien, responsif, kewirausahaan, ada 7 ya. Ada 7 nilai Bank Papua. Nanti value dari belief muncullah value atau nilai-nilai. Kewirausahaan, nah, manfaatnya, ada risiko yang diperhitungkan, dan kerjasama. Inilah nilai-nilai Bank Papua yang nanti akan tampil jadi bentuknya perilaku atau namanya karakternya sekaliannya. Nah, dari nilai ini baru muncul apa di sini? Pedoman perilaku Bank Papua. Ini jelas ya. Apa aja karakternya nih? Pedoman perilaku jelas ya. Ini sudah apa? Behaviornya. Sudah karakternya Bank Papua. Karakter insan profesional Bank Papua. Mengutamakan pelanggan, customer. Mencintai. Jujur, tulus, terbuka, berempati. Memberi solusi terbaik. Peduli lingkungan, inovatif, produk kreatif. Ya. Disiplin. Nah, ini jelas ya. Berpikir, berkata, bertindak. Ya.
menciptakan rasa aman, orientasi pada nilai tambah, value, kerjasama. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi Bapak Ibu sudah punya ya, sudah punya value, sudah punya belief, sudah punya value, sudah punya behavior, perilaku. Nah, jelas ya? Jadi Bank Papua sudah oke secara konsep bisnisnya. Jadi jangan lagi ragu-ragu, sudah ada panduan jelas. Ya. Nah, kalau seperti itu jelas, jadi jelas ya sekalian ya, bahwa beliefnya sudah ada, Bank Papua sudah punya visi misi kuat. Keyakinan kita, budaya, pimpinan kita semuanya. Nah, Bapak Ibu membangun belief ini, inilah perlunya mentor. Bapak Ibu lah sebagai leader, dari mulai direktur utama, para direktur, para GM, para manajer, itu mentor. Mentor untuk menerapkan keyakinannya Bank Papua. Menanamkan value-nya Bank Papua. Menanamkan perilakunya Bank Papua. Dari situlah total akan menjadi namanya pembentukan karakter insan Bank Papua. Dan menurut riset dan penelitian, itu harus diulangi setiap hari. Diulangi. Dan diukur, dievaluasi seminggu sekali. Dievaluasi. Seberapa teman-teman semuanya menerapkan. Nah, nanti dievaluasinya di coaching counseling. Ditanya terus, gimana nih? Karena Bapak Ibu secara pengetahuan itu oke, tetapi karakter itu menjadi hal yang lebih besar. Tapi kalau karakternya bermasalah, teman sekalian ya, banyak suka bohong, tidak disiplin, malas, wah sudahlah, bahaya sekali. Gitu ya. Nah, karena kenapa teman-teman? Perusahaan Bank Papua harus punya value, punya belief, punya perilaku. Karena ini perusahaan standar, baik, staff profesional, menjadi acuan. Boleh dari mana, entah dia asalnya dari kampung mana, dari desa mana, boleh dia punya budaya apapun. Tetapi harus beradaptasi dengan budayanya Bank Papua. Harus beradaptasi dengan value-nya Bank Papua. Anda dari Jakarta, Bank Papua di Jakarta boleh pesan atau dari Manado, dari mana saja boleh saja. Tapi ingat, harus ikut dengan belief-nya Bank Papua. Harus ikut budayanya Bank Papua. Harus ikut nilai-nilai Papua. Dan juga perilakunya Papua. Dan itu harus terukur. Barulah menjadi oke, karakternya terbangun. Sekali lagi, membangun karakter butuh pengulangan terus-menerus dan diukur. Dua hal ya. Diulang terus-menerus, diucapkan, lalu jadi perilaku, diukur. Tanpa diukur, itu hanya basa-basi. Nah, itu banyak perusahaan-perusahaan menjadi kendala karena hanya basa-basi. Misalnya gitu ya. Nah, ini keyakinan jelas ya. Mengapa ada suku benar atau ya, tadi sudah besar ya, pokoknya keyakinan, ya, pokoknya belief kita ya, yakin ya, tunjukkannya. Kedua, tadi value ya. Apa itu value? Penting seorang melekat bersuatu nilai kita. Nah, jadi Bank Papua punya nilai-nilai, punya value itu karena itu penting. Membangun karakter, bangun budaya, begitu ya, yang perilakunya. Jujuran, keterbukaan tadi ya, transparan dan sini ya. Nah, nanti nilai-nilai ini harus bisa masuk ke setiap profesi kita. Profesi di bagian keuangan, profesi di bagian audit, di bagian marketing, harus masuk. Kalau nggak masuk dia, maka nilai-nilai perusahaan itu hanya basa-basi. Sekalian ya. Sayang sekali ya, Bank Papua udah bagus banget ya. Itunya value yang dipunya. Nggak kalah sama perusahaan hebat gitu ya. Mau lengkap. Tinggal apa di sini? Mampukah setiap value itu masuk di kantor cabang, masuk di insan profesional Bank Papua? Kalau nggak masuk, nggak terukur dia. Bapak Ibu sekalian, memang ini jelas ya. Di dalam namanya karakter building organisasi ya. Jelas ya di sini karakter building organisasi. Ini benar-benar harus kita masuk ya, teman-teman sekalian ya. Nah, ini jelas ya. Yaitu di sini karakter building organisasi Bank Papua ya, benar-benar di sini. Jadi karakter building organisasi itu menjadi kepemimpinan yang berfokus pada pembentukan budaya korporasi yang berkarakter akan memiliki kekuatan untuk menciptakan, mengubah dan menjadikan individu, organisasi dan masyarakat berubah dan tumbuh kuat dengan menyesuaikan terhadap berbagai tantangan baru yang muncul. Nah, jadi ini penting sekali ya, teman sekalian ya, membangun karakter. Korporasi, budaya korporasi yang berkarakter. Ya jelas ya, Bank Papua punya
punya visi, punya iman, punya misi, ya, punya visi, punya misi, punya nilai-nilai, punya perilaku. Nah, itu sudah menunjukkan suatu dasar karakter building dari suatu organisasinya. Nah, di sini baru membuat korporasi memiliki karakter yang tepat, berarti mengubah karakter yang lama. Nah, ini dia sudah punya karakter ya, budaya sesuai dengan tujuan, impian, visi, misi yang ingin dicapai. Jadi, pertama, Bank Papua di sini jelas ya. Pertama, tahapan membangun karakter profesional dalam perusahaan harus penerapan punya visi, misi, values dan perilakunya. Sudah punya di sini ya. Jadi bisa mendefinisikan serangkaian standar yang tinggi untuk integritas dan kualitas dari kerja kita. Sudah. Bank Papua sudah punya. Yang kedua, menjadikan pemimpin sebagai contoh penerapan karakter positif. Nah, lead by example. Jadi kalau sudah punya visi misi, sudah punya value, nilai-nilai Bank Papua, sudah punya standar perilaku 10 perilaku. Nah, langkah kedua adalah jadikan Bapak Ibu sebagai contoh penerapan karakter positif. Itu penting sekali teman-teman sekalian ya. Jadi inilah kenapa Bapak Ibu di training hari ini supaya bisa segera menerapkan jadi contoh dan model. Karakter yang membuat perusahaan, anak buah menjadi bergaya, guna, empowering gitu ya, bisa memberdayakan nanti. Contoh, karena anak-anak kita pun di rumah akan mencontoh ayahnya atau ibunya, bapaknya atau mamanya gitu ya. Di perusahaan yang contoh siapanya? Atasannya. Nah, jadi itu karakter jelas ya. Lalu yang tahap ketiga adalah melibatkan semua pihak. Setiap bagian dalam korporasi harus bersatu, bersepakat ya karakter. Jadi yang di training ini hari ini hanya contoh saja 8 peserta begitu ya. Nanti semua insan Bank Papua harus belajar namanya karakter ini. Karakter Bank Papua sudah punya. Lalu bagaimana implementasinya? Bagaimana sudah diajarkan tadi ya. Nah, ini teman-teman melibatkan semua pihak ya, terlibat semua. Jadi semua pihak terlibat budayanya. Lalu yang keempat, leadernya berani mengambil keputusan dengan tegas sekalipun sulit. Nah, ini kadang-kadang nanti ada hal-hal yang mendasar yang harus diputuskan, harus diterapkan karena memang harus dijalankan karena karakter ya, karena nilai-nilai perusahaan, lalu perilakunya harus tegas kalau menghadapi orang-orang yang tidak mau ikut dengan karakternya organisasi, tidak mau ikut dengan visi misinya Bank Papua, tidak mau ikut dengan nilai-nilai Bank Papua, tidak mau ikut dengan pedoman perilaku Bank Papua. Ya sudah, kita harus tegas. Nah, inilah butuh leader yang penuh percaya diri. Kalau kita nggak mau tegur mereka, karena mereka lebih lama, atau karena apanya gitu ya, ya ini nanti karakternya nggak jalan, nggak kuat. Jadi visi misi Bank Papua, lalu nilai-nilai Bank Papua, 7 nilai-nilainya, lalu 10 perilaku tuh nggak akan jalan. Sulit ya sekalian ya. Nah, lalu kelima di sini ya sosialisasikan karakternya, nilai budaya perusahaan ya. Ini dikomunikasi terus-menerus setiap hari, saya kata tadi setiap hari dihafal, dimengerti, diterapkan. Nah, itu tampil dalam bentuk aktivitasnya. Lalu diukur seberapa efektif penerapannya. Jadi, nah inilah pentingnya teman-teman. Lalu jadi bahan evaluasi kita. Karena membangun karakter itu butuh waktu lama ya teman sekalian, butuh waktu yang panjang. Nah, sekarang tergantung dari Bapak Ibu sekalian nih, penerapan semua-semuanya. Membangun karakter profesional di dalam perusahaan. Udah, Bank Papua udah punya visi-visi. Kedua, pemimpin menjadi contoh. Jadi Bapak Ibu menjadi contoh penerapan pertama. Karakter building. Apa yang dicontoh? Visi-misi perusahaan, nilai-nilai Bank Papua, sama 10 perilaku. Itu harus melekat kepada Bapak Ibu sekalian. Menjadi contoh. Kalau tidak, ya gagal nanti penerapannya. Ketiga, Anda melibatkan semua pihak. Dari mulai top manajemen sampai semua karyawan kita. Lalu keempat, harus bersikap tegas. Berani keputusan. Kalau ini sulit gitu ya, karena pasti nanti ada kesulitan.